Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Blue Chip Paling Wajar. Kamu pasti tidak menyangka nama saham ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kira-kira saham apakah yang saya maksudkan? Untuk menjawabnya, kita akan melakukan screening berdasarkan beberapa kriteria ini. Kita ambil saja saham-saham di indeks LQ45. Adapun beberapa kriteria screening yang digunakan adalah sebagai berikut. Net income-nya besar, memiliki PBV di bawah 2 kali. Dan untuk pencapaian kinerja sahamnya selama tahun 2024 masih di bawah 0%. Sedangkan itu, mereka juga memiliki dividend yield di atas 5%. Kira-kira saham apakah yang saya maksudkan? Jika menggunakan data tersebut akan muncul 4 nama saham, yaitu ASII, BBNI, ANTM, dan GGRM. Kamu bisa lihat di sini, 4 saham ini menghasilkan net income yang cukup besar di tahun 2024 ini, memiliki PBV di bawah 2 kali. Dan kinerja sahamnya semuanya mengalami penurunan di tahun 2024, selain itu mereka juga memiliki dividend yield di atas 5%. Pertanyaannya, dari 4 saham ini, manakah saham yang paling wajar menurut saya pribadi? Jawabannya adalah ASI, tapi seperti biasa, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kamu mungkin bisa tertarik dengan saham ini, tapi mungkin juga tidak tertarik, dan artinya kamu bisa untung tapi bisa juga rugi jika membeli saham ini. Selalu disclaimer on, dan keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kita sekarang bahas tentang saham ASI. ASI mengalami penurunan harga saham sekitar 16,4% selama tahun 2024. Ini merupakan grafik harga saham dari bulan Januari sampai bulan Agustus saat video ini dibuat. Nah, jika melihat kinerja harga sahamnya dalam beberapa tahun, kamu akan temukan bahwa dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih turun 29%, dan dalam 10 tahun terakhir masih turun 36%. Itu artinya pemegang saham ASII yang membeli saham ini pada harga yang tinggi 5-10 tahun yang lalu masih memiliki floating loss di portofolionya dan hanya memperoleh keuntungan secara rutin dari dividen yang mereka terima 1-2 kali dalam 1 tahun. Pertanyaannya, apakah jumlah total dividen yang mereka terima itu sebanding dengan floating loss yang mereka peroleh dalam 5-10 tahun terakhir? Dan seharusnya jumlah dividen yang mereka terima itu jauh lebih besar yang bisa memberikan keuntungan dari sisi persentase dibandingkan floating loss yang mereka terima saat ini. Kita lihat terkait kinerja harga sahamnya. Kamu bisa lihat di sini bahwa saat video ini dibuat, ASII berada di angka 4.760. Dan jika dibandingkan dengan periode 10 tahun terakhir, harga saham tersebut mirip seperti di tahun 2020 saat terjadi krisis. Selain daripada itu, dalam beberapa tahun sebelumnya, ASII juga tidak pernah mengalami penurunan harga di angka sampai 4.760. Setidaknya dari tahun 2015 hingga ke tahun 2024 ini. Artinya hanya 2 kali saja terjadi harga saham dengan angka 4.760, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2024. Kita lihat kemudian untuk historical PBV-nya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saat video ini dibuat, ASII berada pada angka PBV 0,97 kali, yang artinya harga sahamnya diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Angka tersebut mirip juga seperti pada tahun 2020, seperti yang kita lihat pada grafik harga sahamnya yang mengalami penurunan signifikan. Nah, menariknya dalam 10 tahun terakhir ini, ASII memiliki rata-rata PBV sekitar 2 kali. Itu artinya angka PBV 0,97 kali ini bisa dikatakan sudah turun signifikan jika dibandingkan dengan historical PBV rata-rata selama 10 tahun terakhir. Bahkan, ASII sebenarnya pernah berada di atas PBV 3 kali pada tahun 2017, tahun 2016, dan lain-lain. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2020, ASII selalu memiliki PBV di bawah 2 kali. Kamu bisa lihat berdasarkan grafik yang ada pada tampilan berikut ini. Pertanyaannya, apakah pada saat kondisi ini ASI memang dihargai PBV yang rendah ataukah sudah sewajarnya PBV turun seperti ini karena kinerja ASI yang tidak terlalu menarik lagi? Kamu bisa jawab dan analisa secara pribadi. Sekarang kita lihat terkait probabilitas dalam waktu bulanannya dan dalam waktu 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini dari data yang ditampilkan, ASII pernah 3 kali mengalami
penurunan harga saham secara tahunan di atas 15%, yaitu pada tahun 2015 yang turun 19%, 2019 yang turun 15,5%, dan tahun 2024 saat video ini dibuat yang masih turun 15,3%. Nah, secara probabilitas, sejak tahun 2015 sampai 2024, ASI memiliki probabilitas kenaikan yang rendah yakni hanya 30% saja. Bahkan di bulan Mei dan di bulan November, mereka memiliki probabilitas yang sangat rendah yakni hanya 20% saja. Yang mana menjadi penurunan paling besar di tahun 2024 setidaknya hingga video ini dibuat. Nah, bagaimana untuk bulan September hingga bulan Desember? Kita tunggu saja kondisinya seperti apa. Tapi kamu mungkin bisa memperhatikan di bulan November yang mana terjadi penurunan yang cukup signifikan secara historikal. Sekarang kita bahas terkait histori tentang pencapaian pendapatan dan laba bersih perusahaan ini. Ini merupakan data sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Tapi kamu bisa cross-check lagi kebenarannya di laporan keuangan ASI. Pada tahun 2008, ASI mencetak laba hanya 9,1 triliun. Dan di tahun 2023 sudah naik menjadi 44 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2008 ke tahun 2023. Nah, dari periode waktu ini ada setidaknya 6 kali terjadi penurunan laba untuk ASI, yaitu pada tahun 2013. Labanya turun dari yang awalnya 22,7 menjadi 22,29. Turun lagi menjadi 22,12 di tahun 2014 dan turun lagi menjadi 15,61 di tahun 2015. Baru di tahun 2016 laba ASI merangkak naik lagi. Tapi mulai tahun 2019, laba ASI turun lagi dari yang awalnya 27,3 menjadi 26,6, turun menjadi 18,5, dan turun lagi menjadi 25,5 di tahun 2021. Barulah di tahun 2022, laba ASI naik kembali. Itu artinya dalam jangka panjang, meskipun terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan sejak 2008 hingga 2023, tapi jika dilihat dari tahun ke tahun, ada beberapa tahun di mana laba ASI cenderung mengalami penurunan yang konsisten, yaitu tahun 2013 hingga 2015 dan 2019 hingga 2021. Kamu harus mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan. Padahal kamu lihat untuk tahun 2013 dan 2014 misalnya. Sejak tahun 2015 sebenarnya total pendapatan ASI konsisten mengalami peningkatan, barulah mengalami penurunan di tahun 2015. Tapi pertanyaannya, kenapa pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan laba jika dibandingkan dengan tahun 2012? Sekarang kita bahas terkait historical dividend. ASI merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Setidaknya sejak tahun 2014 saat video ini dibuat berdasarkan data yang ada ini. Menariknya kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2014 pada bulan Juni ASI memiliki dividen per share 152 dan angka tersebut terus tumbuh dari tahun ke tahun menjadi 421 di bulan Mei tahun 2024. Nah, kamu bisa bayangkan di sini, orang yang membeli ASI pada tahun 2014 di bulan Mei memiliki dividen per share 152 dan kini tumbuh menjadi 421 yang artinya naik berkali lipat hanya dari menunggu saja. Itu artinya sebenarnya ASI masih menawarkan peningkatan dividen per share dalam jangka panjang. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa pencapaian dividen per share yang mereka peroleh juga bergantung kepada laba yang mereka bisa cetak. Semakin besar laba, kemungkinan semakin besar juga dividen per share. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila laba perusahaan mengalami penurunan di tahun-tahun ke depan, jumlah dividen per share juga akan turun. Kita lihat saja kondisinya seperti apa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa harga wajar saham ASI? Jika kita mengetik di Google terkait topik itu, akan diperoleh jawaban sebagai berikut. Pada penilaian harga wajar dari Investing Pro yang menggunakan 14 model keuangan, harga wajar dari ASI adalah 9.434. Sementara itu, pada penilaian harga wajar berdasarkan survei terhadap 19 analis, harga wajar ASI adalah 7.263. Nah, book value saat video ini dibuat di angka 4.923. Artinya, jika saham ASI setidaknya bisa ke harga 7.200-an seperti prediksi dari jawaban ini, maka berarti PBV-nya menjadi 1,46 kali. Jika kita lihat berdasarkan historical PBV, angka PBV 1,46 kali masih cukup masuk akal.
dengan catatan kinerja ASI bisa terus tumbuh. Itu artinya angka PBV yang diestimasikan dengan harga saham 7.200-an bisa dikatakan masih achievable meskipun kita tidak tahu apakah kedepannya kinerja ASI bisa terus tumbuh atau malah semakin memburuk. Jika bisa terus tumbuh, saya cukup optimis ASI bisa mencetak PBV 1,46 kali. Tapi kita juga harus lihat pertumbuhan ekuitasnya seperti apa. Karena ingat, angka PBV 1,46 kali ini memiliki dua aspek. Yang pertama harga saham dan yang kedua book value per share. Sehingga dua aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Tentunya kita mengharapkan ekuitas perusahaan bisa terus tumbuh sehingga membuat PBV-nya menjadi semakin optimal. Sekarang kita bahas kilas terkait kinerja keuangan Q2 tahun 2024 saham ini. Pertama kita lihat dulu terkait penjualan mobil secara nasional hingga Q2 tahun 2024 ini. Kamu bisa lihat di sini, hingga bulan Juni tahun 2024, ternyata Astra masih mendominasi total penjualan mobil secara nasional dengan angka 43.908. Sedangkan perusahaan lain berjumlah 29.028. Itu artinya Astra masih memiliki total penjualan yang jauh lebih besar dibandingkan kompetitornya. Nah, sekarang kita lihat terkait aset lancarnya. Mayoritas aset lancar perusahaan berasal dari saldo kas dan setara kasnya yang tumbuh dari 41,1 menjadi 53,1 di Q2 tahun 2024. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya, mayoritas berasal dari aset tetap yang naik dari 72,9 menjadi 75,6. Artinya, dari total aset yang berjumlah 466, mayoritas berasal dari aset tidak lancarnya sebanyak 287 dan ada 178 aset lancar. Sekarang kita bandingkan total kasnya yang berjumlah 53 triliun ini dengan liabilitas jangka pendek yang berjumlah 138. Ternyata perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, khususnya hutang jangka pendek, dan tidak hanya bisa mengandalkan saldo kasnya saja. Untuk liabilitas jangka pendek juga, mayoritas berasal dari hutang usaha, yaitu hutang pihak ketiga yang juga mengalami peningkatan. Untuk liabilitas jangka panjangnya, berasal mayoritas dari pinjaman bank dan pinjaman lain-lain yang juga tumbuh dari 42,8 menjadi 45,4. Nah, total liabilitas perusahaan berjumlah 211 triliun rupiah yang terdiri dari liabilitas jangka panjang 72,8 dan liabilitas jangka pendek 138 triliun. Itu artinya mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan di sisi yang lain, saldo kasnya tidak cukup untuk mengcover total hutang jangka pendeknya, sehingga perusahaan juga butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi hutang 138 triliun ini yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Berikutnya terkait ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah 199 triliun yang juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan jumlah liabilitasnya dengan nominal 211 triliun, itu artinya perusahaan ini punya liabilitas yang jauh lebih besar dibandingkan ekuitas. Dengan kata lain, DER-nya di atas 100%. Hal itu harus kamu pertimbangkan sebagai bentuk mitigasi risiko sebelum mengambil keputusan untuk membeli saham ini. Berikutnya kita bahas dari aspek income statement. Pendapatan bersih perusahaan mengalami penurunan dari 162 menjadi 159 triliun rupiah. Di sisi lain, beban pokok pendapatannya juga mengalami penurunan meskipun penurunannya tidak sesignifikan pendapatan bersih. Akibatnya, laba bruto perusahaan tidak bisa tumbuh dari yang awalnya 36,6 turun menjadi 35,6 triliun rupiah. Dan laba sebelum pajaknya juga turun lebih signifikan dari 28,7 menjadi 24,9. Itu artinya selain dari penurunan pendapatan, ada juga peningkatan dari biaya yang menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan turun cukup signifikan. Hal itu yang menyebabkan laba bersih kepada entitas induk turun dari 17,4 menjadi 15,8 triliun hingga Q2 tahun 2024. Nah, itu merupakan pembahasan singkat dari saham ASI. Apakah kamu tertarik dengan saham ini atau tidak? Itu terserah kamu. Kamu bisa beli, kamu juga bisa tidak beli. Ingat, semua pembahasan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kerugian tetap ditanggung kamu sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu lebih lanjut terkait hal apa saja yang harus dilakukan saat harga saham turun terus, mungkin video berikut ini bisa membantu. Tapi sekali lagi ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Sekarang mari simak videonya. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu
saham seperti apa yang boleh di hold saat harganya turun, dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek, karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan, dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu. Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh, apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan.
apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak. Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba, tapi perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus, tapi perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal.
Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.